Halo teman-teman semuanya, selamat datang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Yang pasti, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah mau mengklik video ini, sudah mau mampir ke video ini, sudah mau bersedia untuk menonton video ini. Semoga video ini akan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang telah menonton ini. Karena pada kesempatan hari ini saya akan membahas satu satu topik yang menurut saya ini merupakan hal yang sangat penting karena ini adalah sesuatu hal yang sering terjadi pada diri kita sendiri. Apa sih topiknya? Yaitu tentang insecurity. Kenapa saya mengangkat topik ini, insecurity ini, untuk saya bahas, saya sharing ke teman-teman semuanya. Yang pertama, eh, karena insecurity ini sangat berpengaruh sekali terhadap pengembangan diri kita sendiri. Dan juga yang kedua, sangat berpengaruh juga ke pemikiran kita. Karena dengan adanya insecurity atau perasaan yang tidak nyaman dalam diri kita sendiri, membuat diri kita sulit untuk berkembang, membuat diri kita sulit untuk beradaptasi, untuk bisa menyalurkan ide atau gagasan pikiran. Nah, cara-cara apa yang bisa mengatasi atau meminimalisir kurangnya insecurity pada diri kita sendiri? Di sini saya mau sharing-sharing aja sih sebentar. Pengalaman-pengalaman saya yang sudah saya hilangkan, yang sudah saya buang rasa insecurity pada diri saya. Seperti itu. Mungkin teman-teman bisa belajar, bisa ambil positifnya, ambil hikmahnya setelah menonton video ini. Dan saya rasa ini merupakan hal yang sangat penting karena topik ini pasti teman-teman juga merasa bahwa ini merupakan hal yang harus dihilangkan pada diri kita sendiri. Apa saja sih eh, tips dan triknya untuk menghilangkan rasa insecurity pada diri sendiri? Yang pertama, teman-teman. Yang pertama itu hmm, ini menurut pengalaman saya, sepengalaman saya tentang insecurity. Yang pertama, kita harus mengenali diri kita sendiri. Dengan cara apa? Saya rasa banyak sekali cara-cara mengenali diri kita sendiri. Pertama, kita tentunya kita harus merenung, kita harus diskusi dengan hati kita harus berdiskusi dengan pemikiran kita, dan juga kita harus berdiskusi kepada orang lain. Terus kita harus sering-sering membaca buku, itu merupakan hal yang sangat penting untuk bisa mengenali diri kita sendiri. Apalagi teman-teman membaca bukunya yang tentang self love lah, yang tentang mencintai diri sendiri atau self improvement yang tentang mengembangkan diri. Nah, itu di buku-buku tersebut itu banyak sekali tentang mengenali diri sendiri. Contohnya di buku yang saya baca itu berani berubah untuk menjadi lebih baik. Itu hal yang pertama itu kita harus mengenali diri sendiri karena itu merupakan hal yang sangat penting untuk tidak adanya insecure di jiwa kita, di diri kita, teman-teman. Yang kedua kita harus sadar bahwa setiap orang, setiap manusia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kita harus memaksimalkan kelebihan kita dan kita jangan terpaku terus ke kekurangan kita. Kita juga di diri kita, di jiwa kita, di roh kita, kita pasti mempunyai kelebihan. Nah, di kelebihan itulah yang kita harus tingkatkan, yang harus kita tekan terus untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itu merupakan suatu yang bisa untuk menghilangkan atau meminimalisir insecurity di dalam diri kita. Dengan kita mengembangkan kapabilitas diri kita, kita akan uh, tumbuh, tumbuh lagi, seperti itu. Karena kita menaikkan
kapabilitas kita, menaikkan kemampuan kita, kemampuan yang ada di dalam diri kita. Seperti itu. Dan insecurity itu perlu atau tidak? Insecurity itu bagi saya itu penting sekali, teman-teman. Penting sekali dan perlu sekali. Tetapi kita menyikapinya dengan hal yang positif, jangan negatif. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya menyikapi insecurity itu dengan hal yang positif, jangan negatif. Ketika kita melihat orang yang lebih dari kita jangan iri dengan pencapaian dia, tetapi kita harus bisa untuk apa sih namanya, menyeimbangkan diri kita dengan orang yang kita lihat itu lebih dari kita. Itu juga membuat diri kita menjadi lebih bervalue lagi, lebih untuk bisa mengenali diri kita, lebih bisa untuk menjadi orang yang konten lagi lah, seperti itu. Dan itu merupakan hal yang harus di diri kita tanamkan. Di insecurity itu harus kita menyikapinya dengan hal yang positif, jangan hal yang negatif. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin insecurity itu jangan terlalu dianggap berlebihan, karena balik lagi ke awal, insecurity itu hal yang sangat buruk, hal yang sangat tidak diwajibkan ada di dalam diri kita, karena itu membuat diri kita kacau, membuat diri kita tidak fokus, membuat diri kita terus berada di bawah. Sedangkan kita mempunyai kemampuan, kualitas, dan harga di dalam diri kita untuk kita bisa meningkatkan kapabilitas diri kita. Seperti itu. Dan saya rasa teman-teman yang sekarang insecure, rajinlah membaca, rajinlah berinteraksi kepada orang-orang, rajinlah menulis. Nah, itu menulis perlu juga, karena itu bisa membuat pemikiran kita tertuang di dalam tulisan tersebut. Dan juga sering-sering melakukan habits yang positif untuk diri kita sendiri. Karena kata James Clear di dalam buku Atomic Habits, kebiasaan 1% itu perbuatan kecil yang baik akan menimbulkan perbuatan yang lebih besar nantinya ke depannya. 1% kebiasaan lebih baik itu akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang akan mempresentasikan lebih besar lagi di kehidupan selanjutnya. Jadi, teruslah tingkatkan kebiasaan-kebiasaan baik di dalam diri kita. Bergerak dulu, baru sempurnakan. Jangan menunggu sempurna dulu, baru mau bergerak. Saya Ihsan Maulana. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.